Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Pradesa SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3. Adapun pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Pak Yudi Fajar Pratama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Taufik. Nah, yang nanti akan menjadi objek pengamatan saya pada saat kegiatan observasi di dalam kelas. Baik, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Taufik. Iya, sebelumnya saya mohon maaf nih Pak nih, karena mungkin dengan saya memanggil Bapak ke sini mengganggu waktunya Pak. Oh, tidak, Pak. Saya tidak merasa terganggu. Oh iya, alhamdulillah Pak ya. Iya. Nah, ini ada sedikit obrolan ringan saja ya Pak ya. Iya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi, di mana nanti kita akan melaksanakan observasi dan juga pasca observasi. Namun untuk hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Tujuannya itu, yaitu nanti ketika Pak Yudi sudah melakukan pra-observasi dan lanjut ke observasi di dalam kelas, Pak Yudi sudah tahu dan sudah mempersiapkan modul ajar dan juga sudah lebih siap lagi ya Pak ya. Insya Allah Pak. Nah Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Yudi. Boleh ya Pak ya? Boleh sekali Pak. Iya, yang pertama Pak nih, terkait dengan tujuan pembelajarannya nanti, di dalam pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak nanti, kira-kira tujuan pembelajarannya seperti apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian fungsi serta mengidentifikasi unsur-unsur teks, iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Oh iya, baik. Berarti untuk materinya adalah tentang teks iklan, slogan dan juga poster. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Baik. Nah, untuk nanti area pengembangan, kira-kira kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak capai? Ya, ada beberapa kompetensi Pak yang bisa dijadikan fokus dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu kompetensi literasi visual dan media, kemudian pemahaman bahasa dan komunikasi efektif, yang ketiga kreativitas dan inovasi, keempat berpikir kritis, kelima kolaborasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dan profil Pancasila. Oh iya baik. Ya. Yang saya tanggapi berarti ada 6 poin ya Pak yang akan dikembangkan. Baik. Mudah-mudahan tercapai. Insya Allah Bapak ya. Nah kemudian Pak nanti pada saat kegiatan pembelajaran ya, untuk model pembelajarannya yang Bapak gunakan itu nanti seperti apa Pak? Untuk model pembelajarannya itu saya menggunakan project based learning atau bisa disingkat juga biasa PBL. PBL, iya. Ya, Pak. Karena model pembelajaran ini cocok karena siswa diajak untuk membuat proyek di akhir berupa iklan, slogan, poster ya, dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik siswa untuk memastikan keterlibatan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Iya, berarti untuk modelnya nanti itu adalah PBL ya Pak ya? Iya. Dengan berbasis masalah dan di akhir ada proyek. Iya, proyek. Baik Bapak. Nah, untuk strateginya sendiri Pak, nanti seperti apa strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Strateginya ya Pak, dalam pembelajaran itu ada beberapa yang saya akan gunakan. Pertama, strategi brainstorming atau curah pendapat, diskusi kelompok, terus umpan balik Pak. Iya, iya. Ya. Baik Pak, untuk strateginya saya perhatikan sudah lengkap ya, dimulai dari brainstorming itu, ada diskusinya juga. Nah, lalu diakhiri dengan umpan balik seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti itu bentuk penilaiannya seperti apa Pak? Untuk penilaiannya Pak, ada beberapa penilaian yang saya akan lakukan. Yang pertama ada penilaian produk, penilaian proses,
penilaian sikap, penilaian observasi, ada juga penilaian refleksi diri, dan yang terakhir adalah penilaian kognitif. Oke, baik sekali Pak. Berarti sudah lengkap. Di situ mencakup pengetahuannya ada ya, sikapnya ada, Ada. dan keterampilannya juga ada. Ada, iya. Karena harus lengkap, Pak. Iya, betul sekali Bapak. Iya. Nah, untuk terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira untuk sasaran kelas dan waktu pelaksanaan itu kapan dan jam yang keberapa Pak? Ya. Untuk sasaran kelas, saya akan menggunakan kelas 8F dan waktunya besok, Pak, di jam kedua. Oh iya, berarti besok di kelas 8F dan jamnya itu jam kedua. Jam kedua, Pak. Ya. Baik Bapak, mungkin hanya itu saja yang bisa saya tanyakan. Ya. Mudah-mudahan saja untuk kegiatannya besok itu Pak Yudi sudah mempersiapkan segalanya. Ya, Dan insya Allah. sudah siap untuk melakukan supervisi di dalam kelas. Ya, insya Allah siap. Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu yang tadi saya obrolkan dengan rekan saya Pak Yudi Fajar Pratama. Untuk selanjutnya kita akan lanjut di hari besok di jam kedua di kelas 8F untuk melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa. Siapa di sini yang biasa memimpin doa? Iqbal. Silakan Iqbal dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Silakan. Siapa Randy? Charlie kenapa? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? Udah 2 hari. Sakit apa Randy? Demam. Demam. Udah kalian tengok? Belum. Nanti kalau ada waktu silahkan kalian tengok ya. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Selain Charlie? Udah. Hanya 1 orang. Ya, baik. Terima kasih. Kita memulai pembelajaran hari ini. Bapak akan menanyakan dulu pembelajaran ataupun materi di minggu yang kemarin. Ya, coba di sini masih ada yang ingat tentang materi pembelajaran minggu yang kemarin? Baik, silakan. Tentang apa? Tentang laporan teks observasi. Iya, tentang laporan teks observasi. Ya, tepuk tangan untuk nih, ternyata masih ingat. Berarti di rumahnya sering menghafal. Materi pelajaran selanjutnya yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Kita kaitkan sekarang dengan materi pembelajaran yang sebelumnya ya. Perhatikan. Minggu lalu kalian belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berfungsi untuk menyampaikan hasil pengamatan terhadap suatu secara faktual dan objektif. Sedangkan iklan, slogan, dan poster juga seringkali menggunakan informasi faktual yang serupa untuk menyampaikan pesan, tetapi dengan cara yang lebih menarik dan persuasif. Contohnya, misalnya ketika membuat laporan hasil observasi tentang kebersihan lingkungan sekolah, kita menyampaikan data tentang kondisi kebersihan. Nah, ini
bisa digunakan dalam sebuah poster atau iklan kampanye kebersihan untuk menjaga kebersihan, untuk mengajak orang lain menjaga kebersihan sekolah. Jadi iklan atau poster bisa dibuat berdasarkan data dan fakta yang kalian amati dan laporkan dalam teks laporan dan teks laporan hasil observasi. Jadi setelah kalian menyimak, nah itu ada tidak keterkaitan antara pelajaran yang sebelumnya yang kalian pelajari di minggu kemarin dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi informasi yang ada dalam iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Coba, pernah tidak kalian melihat atau memperhatikan itu sebuah iklan? Pernah tidak? Coba yang bisa menjawab. Oh, ya Teguh, silahkan. Ya, saya sering melihat iklan baik di televisi, media sosial maupun di jalan raya. Ya, oh pernah lihat iklan di mana saja? Di media sosial, di televisi, terus Dan di jalan raya. di jalan raya. Oke, berarti Teguh suka memperhatikan ya Gu iklan. Apalagi kalau model iklannya itu yang menarik ya Gu ya. Oke, ya maksudnya menarik itu seperti pemain bola gitu yang contohnya kan Teguh pemain bola nih. Kalau misalkan ada yang sepatu baru dan apa itu ya, apalagi yang modelnya itu seperti pemain bintang, itu bisa merasa tertarik untuk membelinya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Pada materi sebelumnya, kalian telah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kalian tentu menemukan iklan. Kelihatan jelas? Iklan dapat kalian Kedengaran jelas? saat sebagaimana yang dapat kalian baca di surat kabar, atau kalian tonton di televisi, atau kalian lihat di internet. Tidak sedikit Kedengaran jelas? dan bisa dilakukan. Silakan berdiri dulu. Kita lakukan is breaking ya. Berdiri dulu. Oke. Ya. Nah, dengarkan instruksi dari Bapak. Berarti kalian harus mendengarkan instruksi dari Bapak. Hai. Halo. Hello. Hai. Hai, hello. Halo. Kurang fokus. Kalau Bapak bilang hello, hai, kamu jawab hai, hello. Kebalikannya loh. Jangan bilang Bapak hai, kamu bilang hai. Oke. Hai. Hello. Oke. Hello, hai. Silakan kalian buat kelompok menjadi 3 seperti minggu yang kemarin tentang kalian berdiskusi tentang hasil teks laporan observasi. Silahkan buat kelompok dulu ya. Untuk memindahkan meja dengan kursinya pelan-pelan. Ayo buat 3 kelompok menjadi. Mana kelompok 1? Oke. Nih. Kelompok 2. Iya. Kelompok 3, ini. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat mic-nya. Deketin. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menyampaikan produk yang ditawarkan oleh iklan Floridina, yaitu minuman jus jeruk dengan merek Floridina yang menggunakan jeruk dari daerah Florida. Membuat minuman Florida Orange berbeda dari jus jeruk lainnya. Silakan dijawab. Nih, karena mic-nya satu ya, berarti aja biar kan. Ada yang mau menjawab? Oh, ini silakan. Suaranya agak jelas ya. Minuman Florida menonjol karena menggunakan jeruk Florida berkualitas tinggi dan mengandung bulir jeruk Produk yang ditawarkan oleh iklan Sprite. Produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut adalah minuman bersoda dengan merek Sprite. Iklan ini menekankan kesegaran dari Sprite dengan menyatakan bahwa minuman tersebut. Apa kesan utama yang ingin disampaikan oleh iklan minuman bersoda Sprite nyatanya nyegerin? Apa? Kesan utama. Utama ya. Iya. Baik. Siapa sini yang mau menjawab kesan utama katanya? Nih. Kesan utama yang ingin disampaikan Agak ini oleh dong. Kenceng. Ah. Kesan utama yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut adalah bahwa Sprite merupakan minuman bersoda yang menawarkan Menjenguk teman yang dirawat di rumah sakit Jampang. Ya. Saya melihat beberapa gambar tentang larangan merokok dan gambar orang pakai masker. Ya. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak, termasuk ke dalam jenis apakah gambar itu? Jenis apakah gambar itu? Berarti gambar yang ada di rumah sakit. Contoh gambarnya tadi tuh yang Merokok, larangan merokok dengan memakai masker. memakai masker. Baiklah, Bapak jawab ya. Jenis apakah? Jenis gambar yang menggunakan masker, rokok itu adalah jenis ke dalam iklan non komersial. Ya. Iklan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menawarkan produk, jasa, atau gagasan kepada halayak dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi. Slogan merupakan kalimat singkat, padat, dan menarik yang digunakan untuk menyampaikan pesan utama sebuah produk, jasa, atau kampanye. Poster adalah media visual yang berfungsi untuk menyampaikan informasi. kurang dimengerti. Saya kesulitan memahami bagaimana poster bisa menyampaikan pesan yang kuat hanya dengan sedikit teks dan gambar. Seperti butuh lebih banyak latihan untuk membuat efektif. Oh iya, jadi tentang apa? Kurang dimengerti. Terlebih dahulu untuk materi pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar iklan. Kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Sedangkan kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya orang yang dibujuk menjadi yakin. Kalian dapat memahami dua jenis kalimat ini melalui contoh-contoh ya yang akan Bapak berikan tugas kalian hari ini setelah kegiatan pembelajaran hari ini, melaksanakan kegiatan hari ini. Bagaimana? Ada yang senang. Senangnya kenapa? Mendapatkan pelajaran baru. Mendapatkan pelajaran baru. Ya, mendapatkan pelajaran baru, kita mencari informasi dari berbagai media ya, dari buku ataupun dari handphone dan media internet. Ada lagi? Perasaan apa lagi? Sedih? Senang? Oh, terima kasih kalau perasaannya senang nih semuanya. Mengucapkan alhamdulillah. Ya, sebelumnya kita berdoa lagi dan sesudahnya juga kita berdoa lagi. Untuk apa tujuannya? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk di masa depan. Silakan pimpin doa. Peggy lah, Peggy pimpin doa, silakan. Mari kita berdoa dan mulai. Selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah ya tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas dan sudah berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya Pak ya. Iya Pak. Nah, baik Bapak, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat tadi ketika observasi di dalam kelas, ini ada beberapa pertanyaan dulu Pak yang akan saya tanyakan juga ke Pak Yudi ya Pak ya. Iya. Di antaranya yang pertama nih, bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan observasi tadi Pak? Tentang perasaan ya Pak. Iya, betul Pak. Perasaan saya sangat lega Pak, karena sudah selesai melaksanakan kegiatan observasi walaupun hasilnya belum maksimal. Oh gitu ya Pak. Iya. Baik Bapak. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ini masih tentang perasaan nih ya Pak ya. Iya, perasaan. Bagaimana perasaan Bapak? Tadi kan ketika Bapak mengajar di kelas nih, dengan kehadiran saya sebagai supervisor di kelas itu bagaimana Pak perasaan? Di awal kegiatan perasaan saya sangat gugup Pak. Iya, karena tidak terbiasa mengajar langsung diperhatikan supervisor. Tetapi sering berjalannya waktu, perasaan saya kembali seperti semula Pak, seperti biasanya gitu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hanya di awal-awal saja Iya, Bapak merasakan karena gitu. mungkin baru gitu dilihat langsung. Nah, selanjutnya Bapak ini bisa diceritakan kembali tidak ketika Bapak tadi mengajari kelas itu seperti apa? Mungkin dari kegiatan pendahuluan. Ya, pertama ketika di pendahuluan mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik, berdoa, kemudian menanyakan pembelajaran sebelumnya Pak, dan melakukan mindful stop, teknik stop. Lalu di kegiatan intinya Pak? Di kegiatan intinya saya membuat atau membagi anak-anak ke dalam kelompok kecil, kemudian diberikan LKPD ya Pak? Ya, LKPD atau pembelajaran sesuai dengan gayanya masing-masing. Saya memberi, ada yang visual, ada yang auditori, ada juga yang kinestetik. Kemudian pada kegiatan penutupnya melakukan itu Pak, umpan balik, refleksi, ya, terus memberitahukan pembelajaran atau materi yang selanjutnya yang akan dilaksanakan. Iya, baik Bapak, ini hampir sama dengan apa yang sudah saya catat tadi ya Pak ya, hasil pengamatan saya diantaranya dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup itu sudah hampir semuanya terlaksanakan. Ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak tadi, itu kira-kira apakah ada hambatan Pak? Untuk hambatan pasti ada Pak. Hambatannya masih terdapat peserta didik yang kurang aktif. Oh iya, masih ada yang kurang aktif ya Pak. Ketika menjawab masih orang yang sama atau orang-orang tertentu saja atau orang itu saja Pak yang menjawab pertanyaan. Nah baik, jadi masih terdapat siswa yang masih kurang aktif ya. Iya. Kurang atau belum aktif. Jadi yang hanya menjawab pertanyaan itu hanya orang itu saja. Ya. Tapi tidak itu, ada beberapa lah, 1-2. Nah itu. Ya, sama dengan yang saya amati tadi Pak ya. Ya. Nah Bapak, kemudian nih, apakah hambatan itu bisa terjadi itu karena apa kira-kira? Menurut saya hambatan itu terjadi karena saya belum sepenuhnya Pak menguasai kelas gitu. Dan belum bisa memotivasi keseluruhan peserta didik. Ya, intinya agak gugup lah sedikit atau ada grogi gitu Pak. Iya, baik. Masih proses belajar. Tapi Bapak di samping tadi hambatannya seperti itu, kira-kira nih menurut Bapak,
dari hambatan yang sudah terjadi atau yang tadi sudah Bapak sebutkan, apakah ada rencana yang akan Bapak lakukan Pak untuk meminimalisir ya? Rencana saya ke depan tentu saja ada Pak, yang saya akan tentunya dalam menguasai keadaan di kelas dan lebih memotivasi siswa lagi untuk lebih baik. Ya baik Bapak, luar biasa sekali untuk rencananya. Nah, karena Bapak tadi sudah menyebutkan beberapa solusi dan rencana untuk meminimalisir hambatan, kira-kira Bapak mau kapan mulainya ini untuk rencana itu di Insya Allah saya secepatnya Pak akan menerapkan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi akan melakukan atau melaksanakannya dengan secepat mungkin ya, Pak, ya, di pertemuan selanjutnya Pak. Ya luar biasa sekali. Baik Bapak, itu mungkin poin-poin yang tadi ingin saya tanyakan, dan kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak kepada Pak Yudi yang sudah mau mengikuti kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi sampai sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bersama ini bisa banyak sekali manfaatnya, khususnya bagi kita, umumnya bagi rekan-rekan semua. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.